para kamu Serbaners, welcome to WIBB yang kedua, waktu Indonesia bagian berhantu. BTW cukup sedih, kemarin kan aku udah berusaha biar serem gitu, tapi banyak yang masih bilang gak ada serem-seremnya, biasa aja. Ya kali ini aku akan berusaha lebih serem lagi, oke? Di WIBB kedua ini kita akan membahas Kuchisake Onna. Mungkin ada dari kalian yang kalau sering kepo-kepo itu, sering cari-cari tentang urban legend Jepang, udah kenal sama Kuchisake Onna. Soalnya cukup terkenal dan udah ada filmnya juga, kalau nggak salah judulnya The Slighted Mouth Woman. Bener nggak aku pronounce-nya? Yang nanti juga bakal bahas dikit di sini, oke? Fokus nih nonton HP-nya, tapi jangan lupa cek kanan kiri, jangan sampai ada yang nemenin. Kuchisake Onna diceritakan dulu adalah seorang wanita yang cantik banget. Badannya ramping, wajahnya mungil, kulitnya katanya putih mulus dan diibaratkan putihnya tuh seputih salju. Serem ya. Selain cantik dan ramping, si Kuchisake Onna ini diceritain sebagai seorang perempuan yang juga pandai berdandan, feminim, pokoknya idola banget ya, kayak kambing desa, maksudku kembang desa. Jadi banyak nih yang naksir dia, banyak yang pengen memperistri dia. Tapi karena dia cantik, populer, si Kuchisake Onna ini justru malah jadi sombong. Suka PHP-in cowok, suka ghostingin cowok, jadi ghost. Nggak bercanda. Ya pokoknya suka mainin perasaan, pria-pria yang menginginkannya. Jangan dicontoh. Dan katanya sih si Kuchisake Onna ini juga matre banget orangnya. Jadi kalau yang deketin dia berduit, dia ladenin. Tapi kalau yang deketin kurang berduit, sayonara. Nah, suatu saat kecantikan dan kepopuleran Kuchisake Onna ini semakin menyebar ke seluruh penjuru di daerahnya dan didengar oleh seorang shogun, seorang militer, tapi militer yang kejam, diktator gitu, bernama Akihito. Dan nggak pakai mikir panjang, Akihito pun langsung menemui si Kuchisake Onna ini untuk melamar. Akihito benar-benar terpesona banget sama si Kuchisake Onna ini dan bilang kalau dia bersedia memberikan apapun, rumah, istana, perhiasan, dan semuanya buat Kuchisake Onna. Mendengar lamaran dari Akihito, ya karena waktu itu Akihito juga seorang shogun yang punya jabatan, punya kuasa, pastinya harta melimpah ya. Jadi Kuchisake Onna pun menerima lamaran Akihito dan mereka pun menikah. Tapi sayangnya kelakuan si Kuchisake Onna pun kumat lagi. Meskipun udah menikah, dia tetap TP-TP alias tebar pesona ya, kesana kemari. Ibarat kalau sekarang katanya buaya betina gitu, aligator. Suatu hari Kuchisake Onna ketemu sama cowok saudagar kaya bernama Isahamu. Kuchisake Onna terus godain si Isahamu dan mereka pun terlibat dalam perselingkuhan. OTW kena azab guys. Rumor perselingkuhan menyebar dengan cepat dan sang suami, Pak Akihito ini marah besar mendengar kabar itu. Dia langsung menemui istrinya. Tapi ternyata Kuchisake Onna dengan terang-terangan membenarkan kabar itu dan malah ngatain Akihito kalau dia kurang kaya, kalah sama Isahamu. Mendengar ucapan istrinya, Akihito makin marah dan dia langsung ngambil pedang samurai. Pedangnya namanya katana ya.
dan ditebaskan ke wajah si Kuchisake Onna sampai bibirnya robek. Robeknya dari kuping kanan tembus sampai kuping kiri. Dia sengaja nyerang wajahnya biar jadi jelek dan gak bisa sombong kayak dulu lagi. Cepet banget guys kena asapnya. Akhirnya Kuchisake Onna dibawa ke rumah sakit, dan tetap aja walaupun udah sembuh, mukanya jadi hancur dan gak kayak dulu lagi. Gak tahan sama mukanya yang hancur, Kuchisake Onna pun gantung diri dan meninggal. Semenjak itu, Kuchisake Onna jadi sering gentayangan dan gangguin anak-anak dan remaja di daerahnya. Katanya, dia akan datang dengan wujud wanita yang pakai masker dan bawa gunting kayak pemotong rambut gitu. Terus dia bakal tanya ke anak-anak, apakah aku cantik? Kalau dijawab enggak, dia bakal motong lengan dan kakimu dengan pemotong rambutnya itu. Dan kalau kamu jawab iya, maka dia akan membuka masker dan menunjukkan wajah aslinya dengan mulut robek dari ujung sampai ke ujung telinga. Terus dia bakal nanya lagi, apakah aku masih cantik? Dan di pertanyaan kedua ini, mau kamu jawab iya, mau kamu jawab enggak, dia bakal tetap langsung nyerang kamu dengan merobek mulutmu dari ujung ke ujung telinga lagi, persis kayak dia. Serba salah emang nih sama mbak ini nih. Jawab apa aja tetap kenal. Katanya biar selamat, kamu harus jawab lumayan atau bisa jadi atau yang selain ya dan tidak, karena biar dia tuh mikir dulu gitu, dan kamu jadi punya waktu untuk melarikan diri. Cerita Kuchisake Onna ini juga pernah difilmin dengan judul The Slighted Mouth Woman, yang juga berlatarkan negara Jepang, di mana digambarkan di film ini terjadi sebuah gempa besar di Jepang yang membangkitkan arwah Kuchisake Onna dan terornya. Cuman bedanya, kalau mitosnya kan Kuchisake Onna ini sosok hantu gitu ya. Jadi yang muncul ketika gentayangan ya si Kuchisake Onna. Tapi kalau di film, Kuchisake Onna itu diibaratkan sebagai roh atau arwah jahat yang merasuki para perempuan untuk gentayangan dan ngerobekin mulut-mulut anak-anak itu. Jadi nantinya korbannya bukan cuma anak-anak, tapi juga perempuan yang dirasukin bakal diserang dan mati. Kalau kalian penasaran, bisa cari filmnya. Atau kalau ada yang udah nonton, ceritain sedikit lah di komen. Soalnya aku belum. Ya, segitu dulu cerita WIBB yang kedua ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Like, subscribe, komen, share ya. Bye-bye.